Angin dingin Manisa berhembus ketika pintu utama arena latihan perlahan terbuka. Para wartawan yang sudah menunggu sejak subuh langsung berdiri, menyorotkan kamera mereka ke arah empat sosok yang melangkah bersamaan. Megawati Hangestri, Kalista Maya, Arimbi, dan Alia Pratama, empat pemain yang pernah mengguncang dunia voli, muncul kembali dengan aura yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Hanya tatapan lurus yang membuat seluruh ruangan seketika hening. Megawati berjalan di depan, langkahnya berat namun mantap. Sinar mata tajamnya seolah mengatakan bahwa ia datang bukan sekadar untuk bermain, tapi untuk merebut kembali tahta yang pernah ia tinggalkan. Di belakangnya, Kalista Maya menyibakkan rambutnya ke belakang, wajahnya tenang namun penuh misteri. Tangan kanannya masih terbalut pelindung lama, simbol dari luka yang pernah membuatnya hampir berhenti bermain. Namun kali ini, tatapannya menunjukkan bahwa ia datang untuk membuktikan sesuatu. Arimbi menyusul, tenang seperti gunung namun menyimpan badai. Setiap langkahnya menimbulkan tekanan seolah lantai pun tahu bahwa ia telah kembali. Keheningan itu pecah ketika Alia Pratama muncul terakhir, membawa semangat liar yang selama ini membuatnya dijuluki harimau kecil Manisa. Ia menatap satu persatu wartawan, seakan menantang, seakan berkata, tunggu saja apa yang kami lakukan nanti. Keempatnya berhenti tepat di tengah lapangan. Manajer klub berdiri beberapa meter di belakang, seolah tak berani berada terlalu dekat dengan energi yang memancar dari para pemainnya sendiri. Para penonton yang berhasil masuk ke arena hanya bisa menahan napas. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka hanya belum tahu seberapa besar. Ketika mereka mulai melakukan pemanasan, seluruh arena seolah bergetar. Megawati memutar bahunya, Kalista menggoyangkan pergelangan tangan, Arimbi meregangkan ototnya, dan Alia berjongkok rendah seperti kucing yang siap menerkam. Momen itu direkam oleh ratusan kamera, tapi bahkan kamera pun terasa tak mampu menangkap intensitas yang sebenarnya. Suasana berubah semakin tegang ketika bola pertama dilemparkan ke arah mereka. Tanpa aba-aba, Megawati naik, bukan melompat, tapi seperti terbang, dan menghantam bola sekeras petir yang jatuh dari langit. Suaranya menggema di seluruh arena. Para pewarta media tersentak. Seorang pelatih lawan yang kebetulan hadir hanya bisa membisu sambil menelan ludah. Spike itu seperti pengumuman, aku kembali. Kalista kemudian melangkah maju. Ia memutar bola di telapak tangannya sebelum melakukan servis. Gerakannya halus, seperti tarian, tetapi ketika bola meluncur, kecepatannya memotong udara seperti anak panah. Bola itu mendarat tepat di sudut lapangan tanpa sempat disentuh. Seorang reporter membisikkan ke rekannya, itu bukan servis, itu peringatan. Arimbi tak ingin kalah. Ia maju ke depan net, tubuhnya berdiri seperti tembok. Alia melempar bola tipis-tipis ke arah net, seakan menguji, dan Arimbi melompat menghentikan bola itu, keras, padat, dan tak tergoyahkan. Orang-orang yang menyaksikan langsung tahu, inilah pemain yang dulu disebut memiliki blok paling menakutkan di liga. Alia kemudian berdiri di tengah lapangan, mengambil bola, dan menatap ketiga rekannya. Tanpa bicara, tanpa aba-aba, ia mengirim bola rendah dan cepat, memaksa semuanya bereaksi. Mereka saling menatap, seolah sebuah percikan energi lama kembali hidup. Dalam sekejap, mereka bergerak bersama, seolah empat jiwa itu telah sinkron sejak lahir. Dan ketika latihan pagi itu berakhir, satu kesimpulan muncul dari semua yang menyaksikan, ini bukan sekadar kembalinya empat pemain. Ini adalah kebangkitan, sebuah pertanda bahwa dunia voli akan diguncang lagi. Dan kali ini, guncangannya akan jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Suasana latihan kedua dimulai dengan ketegangan yang bahkan lebih pekat daripada hari sebelumnya. Nama empat pemain itu sudah menghiasi halaman depan media Turki dan Asia. Kamera-kamera kembali memenuhi tribune arena, kali ini dengan jumlah 2 kali lipat. Semua ingin melihat apakah keempat pemain Manisa BBSK benar-benar kembali, atau apakah kemarin hanya ledakan sesaat. Namun begitu empat pemain itu masuk ke lapangan, keraguan itu langsung hilang. Aura mereka lebih gelap, lebih tajam, dan lebih berbahaya. Seolah hari pertama hanyalah pemanasan, dan hari ini adalah awal dari badai sesungguhnya. Megawati memulai dengan spike percobaan. Tetapi kali ini bukan sekadar percobaan. Ia mengambil ancang-ancang jauh ke belakang, mengatur napas, lalu meloncat setinggi yang belum pernah ia lakukan dalam latihan.
Ketika tangannya menghantam bola, suara ledakan kecil terdengar, membuat net bergoyang. Bola itu jatuh tepat di garis. Para pemain junior Manisa yang sedang ikut latihan hanya mampu menatap kosong. Di wajah mereka terlihat jelas rasa takut bercampur kagum. Spike itu bukan hanya kuat, itu seperti amarah yang tak pernah terucap. Kalista menyusul dengan gaya barunya. Ia berdiri di garis servis, memutar bola dengan santai, lalu menatap lawan bayangannya di seberang lapangan. Dengan satu gerakan memutar, ia mengayunkan tangan, menciptakan servis berputar yang membuat angin terasa seperti ikut tertarik. Bola itu menukik tiba-tiba di setengah jalan, memaksa tiga pemain defense melompat bersamaan, dan tetap gagal menyentuhnya. Para pelatih langsung mencatat teknik baru itu. Mereka tahu, sekali Kalista memperkenalkan gaya baru, itu berarti ia sudah menguasainya lebih dari siapapun di lapangan. Arimbi tak tinggal diam. Ia berdiri di dekat net, kaki terbuka lebar, tubuhnya seperti menara baja. Lawan latihannya mencoba mentip bola, tetapi Arimbi sudah membaca gerakannya jauh sebelum bola terlepas. Dalam satu lompatan cepat, tangannya menyambar bola itu dan membloknya dengan keras, mengirimnya ke arah lawan hingga sound system kecil di pinggir lapangan bergetar. Para pemain junior menelan ludah bersama-sama. Mereka akhirnya paham mengapa dulu dunia voli menyebut Arimbi sebagai tembok hidup. Namun momen paling memicu kegemparan datang dari Alia. Si harimau kecil itu berjongkok rendah di belakang lapangan, bola di tangan kirinya. Ia melempar bola pelan ke atas, lalu melakukan servis yang tampak biasa, sampai bola itu tiba-tiba melengkung ke kanan, lalu ke kiri, lalu jatuh seperti kehilangan gravitasi. Para pemain yang mencoba menerimanya tersandung dan jatuh. Penonton yang menyaksikan dari tribun bersorak, sebagian tertawa tak percaya. Alia tersenyum kecil, senyum yang membuat lawan merasa dihina tanpa sepatah kata pun. Keempat pemain itu saling memandang sejenak. Ada percikan di mata mereka, percikan yang hanya muncul ketika empat energi yang sama liarnya bertemu. Tanpa isyarat, mereka mulai melakukan kombinasi, Alia mengirim bola rendah, Kalista mengangkatnya sambil berputar, Megawati naik menyambar bola itu, dan Arimbi menutup depan net untuk memastikan tidak ada yang dapat membalas. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 3 detik. Begitu bola menyentuh lantai, seluruh arena meledak oleh tepuk tangan. Kecerdikan mereka tidak berhenti pada teknik. Mereka mulai melakukan hal yang selama ini menjadi ciri khas mereka, taunting. Alia mengetuk net sambil tersenyum sinis, Kalista mengangkat alis saat bola lawan gagal diterima, Arimbi menepuk bahu Megawati seolah mengatakan, lebih keras lagi, dan Megawati hanya menatap kamera dengan smirk tipis yang menggetarkan para penonton. Empat pemain itu seolah berbicara tanpa suara, namun pesannya jelas, kami bukan hanya kembali. Kami kembali untuk mendominasi. Video-video latihan mereka langsung menyebar. Wartawan memotret setiap detik, para fans memposting potongan-potongan gerakan mereka, dan dalam beberapa jam, tagar-tagar Fourkens of Thunder menjadi trending internasional. Media mulai mengkritik mereka karena terlalu provokatif. Namun para fans membela mati-matian. Empat pemain itu hanya diam, karena bagi mereka, kritik tidak perlu dibalas. Yang perlu dibalas hanyalah bola di lapangan. Di akhir latihan, keempatnya duduk di pinggir lapangan, terengah-engah tapi dengan wajah penuh kepuasan. Tangan mereka sama-sama berkeringat, kaki terasa pegal, namun mereka tersenyum seperti sepasukan yang baru memulai peperangan. Mereka tahu satu hal, guncangan pertama sudah terjadi, tapi guncangan terbesar masih menunggu di depan. Dunia voli belum memahami apa yang sedang datang. Namun ketika empat pemain ini bergerak bersamaan, tak ada klub yang bisa tidur dengan tenang. Hari kedua latihan ditutup dengan satu kalimat dari Megawati yang hanya didengar oleh tiga rekannya, namun cukup untuk membuat merinding. Besok kita bikin mereka benar-benar takut. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, uji coba internasional melawan klub raksasa Italia yang terkenal kejam, cepat, dan tak kenal ampun. Arena Manisa penuh sesak, tidak hanya oleh para fans Turki, tetapi juga wartawan Eropa yang ingin melihat langsung apakah empat pemain Manisa BBSK benar-benar seheboh kabar yang memenuhi internet selama 2 hari terakhir. Cahaya lampu arena seperti bergetar, seolah menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Empat pemain itu berjalan ke lapangan dengan aura yang bahkan lebih pekat dari latihan sebelumnya.
Megawati menggulung lengan jersinya, Kalista melakukan gerakan pemanasan kecil, Arimbi menepuk-nepuk dada, dan Alia menatap lawan seakan hendak merobek pertahanan mereka. Peluit pertama dibunyikan, dan pertandingan dimulai dengan kecepatan yang langsung membuat arena mendidih. Klub Italia mencoba menyerang duluan, mengirim spike keras ke daerah belakang, tetapi Alia bergerak seperti kilat, menukik rendah dan mengangkat bola itu dengan satu tangan. Penonton bergemuruh. Kalista mengambil alih, memutar tubuh, lalu melakukan set sempurna yang melayang tepat di atas net. Tanpa menunggu detik tambahan, Megawati melompat tinggi dan menghantam bola itu hingga libero lawan terjatuh terguling. Sorakan penonton meledak seperti bom. Klub Italia mencoba membalas. Mereka meningkatkan tempo, melancarkan kombinasi cepat yang biasanya memaksa lawan kewalahan. Namun Arimbi, dengan insting yang tajam, membaca semua gerakan mereka. 2 kali berturut-turut ia memblok spike lawan, membuat bola jatuh tepat di depan kaki middle blocker Italia. Wajah lawan mulai tegang. Pelatih mereka berteriak-teriak dari pinggir lapangan, memberi instruksi panik yang bahkan tak terdengar jelas. Sisi paling gila dari pertandingan itu muncul ketika keempat pemain Manisa melakukan kombinasi 4 arah yang bahkan penonton tidak bisa mengikuti dengan mata telanjang. Alia mengangkat bola rendah, Kalista melakukan set balik badan, Megawati memalsukan arah spike, dan Arimbi maju menyerang tip yang berubah menjadi pukulan keras ke area kosong. Semua terjadi dalam 3 detik. Komentator televisi kehilangan kata-kata, terbata-bata sebelum akhirnya berkata, apa yang baru saja mereka lakukan. Set kedua berlangsung lebih brutal. Klub Italia mencoba memancing emosi Manisa dengan trash talk dan permainan kasar, namun itu hanyalah keputusan bunuh diri. Kalista membalas dengan servis yang memutar seperti badai, membuat 2 pemain Italia bertubrukan karena salah membaca arah. Megawati melesatkan spike lurus yang begitu keras hingga pantulannya mencapai tribun. Arimbi menepis bola dengan kekuatan penuh, dan tiap kali ia berhasil, ekspresi dinginnya membuat lawan merasa mereka sedang menghadapi penjaga gerbang neraka. Alia menjadi pusat perhatian di set ini. Ia berlari di seluruh lapangan, jatuh, bangkit, melompat, menukik, seakan tubuhnya tak mengenal lelah. Pada satu momen dramatis, bola melayang jauh ke sisi kiri, terlihat mustahil untuk diselamatkan. Namun Alia berlari kencang, melompat keluar lapangan, dan mengangkat bola itu dengan tangan kiri dalam posisi miring di udara. Penonton bangkit serempak, meneriakkan namanya. Saat kembali ke lapangan, ia cuma tersenyum tipis. Sebuah senyum yang terlihat manis, tetapi lawan tahu itu adalah sinyal bencana. Ketegangan mencapai puncaknya ketika skor mendekati akhir set. Klub Italia memaksa rally panjang. Spike, blok, defense, semuanya terjadi cepat dan keras. Namun rally itu berakhir ketika Kalista melakukan set tipuan, membuat seluruh pertahanan Italia tersesat. Bola melayang ke arah Megawati yang sudah siap sejak awal. Tanpa ragu, tanpa belas kasihan, Megawati menghantam bola itu lurus ke tanah. Arena pecah. Sorakan fans menembus dinding ruangan. Pemain Italia berdiri terdiam, napas mereka memburu. Mereka tak percaya sedang dihancurkan oleh 4 pemain yang baru kembali dari vakum. Kamera televisi menyorot wajah mereka satu persatu, dan yang terlihat hanyalah kelelahan dan ketakutan. Sebaliknya, 4 pemain Manisa berdiri dengan dada terangkat. Megawati mengepalkan tangan, Kalista menepuk pundak Alia, Arimbi mengangkat dagu, dan Alia membalas sorakan penonton dengan lambaian kecil yang penuh percaya diri. Set ketiga semakin tidak berimbang. Manisa BBSK seolah berubah menjadi pasukan yang tak bisa dikalahkan. Megawati seperti mesin penghancur, Kalista seperti otak jenius yang mengatur tiap serangan, Arimbi seperti tembok besi, dan Alia seperti roh liar yang tidak pernah kehabisan energi. Klub Italia akhirnya menyerah di angka akhir, bukan karena poin, tetapi karena mental mereka runtuh. Ketika peluit terakhir dibunyikan, 4 pemain itu berdiri bersama di tengah lapangan. Kamera menangkap momen itu dengan sempurna, 4 sosok yang berdiri tegak, penuh kebanggaan, penuh amarah terkontrol, dan penuh janji untuk sesuatu yang lebih besar. Pertandingan itu tidak hanya dimenangkan, itu mengubah peta kekuatan voli Eropa. Fans, media, dan para pesaing punya satu kesimpulan yang sama, 4 macan Manisa bukan hanya kembali. Mereka baru saja membuka pintu menuju dominasi yang belum pernah terlihat dalam sejarah voli modern.
Kemenangan brutal Manisa BBSK atas klub raksasa Italia langsung menjadi bahan perdebatan panas di seluruh dunia. Dalam hitungan jam, media Eropa menurunkan artikel berjudul provokatif, 4 pemain Manisa terlalu agresif. Atau apakah ini masih olahraga atau intimidasi? Namun reaksi publik justru jauh lebih liar. Fans Turki memenuhi media sosial dengan video potongan Spike Megawati, servis mematikan Kalista, blok Arimbi, dan penyelamatan mustahil dari Alia. Tagar-tagar Fourcans of Thunder terus naik hingga menduduki trending nomor 1 di 13 negara. Sorotan kamera kini mengikuti mereka bahkan saat keluar dari bus. Sementara itu, di Manisa, suasana menjadi semakin panas. Wartawan dari Jepang, Korea, Italia, Serbia, hingga Brazil membanjiri pintu masuk arena latihan. Mereka memaksa untuk mendapatkan komentar, memotret setiap langkah 4 pemain itu. Namun, seperti biasa, mereka tak memberi satu pun kata. Keheningan itu justru membuat publik makin penasaran. Bagi banyak orang, sikap diam mereka bukan tanda sombong, melainkan tanda fokus dan tekad yang tidak tergoyahkan. Puncak kontroversi terjadi ketika sebuah video bocor dari pertandingan melawan Italia, memperlihatkan ekspresi sinis Kalista setelah membuat 2 pemain lawan bertubrukan saat menerima servisnya. Video itu viral, disaksikan jutaan orang hanya dalam beberapa jam. Media Italia menyerangnya habis-habisan, menuduhnya merendahkan lawan. Tetapi fans Turki dan Asia membela mati-matian, menyebut ekspresi itu sebagai senyuman pembunuh yang pantas dimiliki seorang atlet agresif. Nama Kalista naik drastis, bahkan mengalahkan pencarian beberapa bintang olahraga lain. Arimbi juga diterpa kontroversi. Blok kerasnya yang membuat opposite Italia terjatuh disebut tidak manusiawi oleh media tertentu. Namun cuplikan lambat yang beredar menunjukkan bahwa blok itu dilakukan bersih tanpa pelanggaran. Fans memuji ketepatan dan kecepatannya, menyebutnya sebagai tembok hidup yang tidak punya belas kasihan. Arimbi tidak menanggapi apapun di media. Ia hanya mengunggah foto sepatu volinya dengan caption pendek, "Kerja belum selesai." Dalam hitungan menit, unggahan itu mendapat ratusan ribu like. Megawati pun menjadi pusat perhatian. Banyak analis Eropa menyebut spike-nya terlalu keras sehingga berbahaya bagi keselamatan lawan. Namun pernyataan itu justru membuat publik makin memujanya. Cuplikan saat libero Italia terlempar ke belakang karena hentakan spike Megawati menjadi meme di internet. Fans Asia menuliskan komentar seperti, "Ini bukan volley, ini Megawati Impact." Di tengah badai kritik dan pujian itu, Mega tetap tak berkomentar. Tetapi setiap kali ia berjalan keluar arena, tatapan mata dinginnya sudah cukup untuk membungkam siapapun yang mencoba meremehkannya. Alia justru menjadi sosok yang paling viral. Rekaman servis lengkungnya, penyelamatan mustahilnya di luar lapangan, dan senyum nakalnya setelah membuat lawan jatuh tersandung dibagikan di semua platform. Media menyebutnya, harimau kecil yang berbahaya, sementara fans memberinya julukan baru, Queen of Chaos. Alia sempat diwawancarai wartawan Korea, tetapi ia hanya berkata singkat sambil tersenyum, "Kami hanya baru mulai." Kalimat itu menjadi kutipan yang mendominasi media sosial selama 2 hari. Dalam beberapa konferensi olahraga di Eropa, pelatih-pelatih mulai membicarakan ancaman terbesar bagi kompetisi musim depan. Mereka mengatakan Manisa kini memiliki unit 4 kepala yang bermain dengan pola sulit diprediksi. Para analis menyebut kuartet itu sebagai fenomena yang mengubah standar permainan modern. Mereka tidak bermain voli seperti biasa, kata seorang komentator Italia di siaran langsung. Mereka membunuh dengan seni. Segalanya memuncak pada malam ketika ESPN merilis laporan khusus yang menempatkan Megawati, Kalista, Arimbi, dan Alia dalam daftar 10 atlet paling berpengaruh di dunia tahun ini, padahal musim belum resmi dimulai. Laporan itu membuat dunia olahraga gempar. Tidak ada yang mengira 4 pemain dari klub Turki bisa mendominasi dunia seperti itu. Tetapi bagi mereka, ini bukan kejutan. Ini hanyalah hasil dari kerja keras dan kemarahan yang mereka simpan selama bertahun-tahun. Di ruang ganti Manisa BBSK, keempat pemain itu duduk bersama setelah latihan yang melelahkan. Lampu redup, suara dari luar terdengar riuh, fans memanggil nama mereka. Megawati menatap ketiga rekannya lalu berkata pelan, "Kalian siap untuk lebih dari ini." Kalista mengangguk sambil menyeka keringat, Arimbi mengepalkan tangannya,
dan Alia tersenyum tipis dengan mata yang bersinar penuh ambisi. Dan pada malam itu, satu fakta menjadi jelas, skandal, kritik, dan sorotan bukanlah beban bagi mereka. Itu hanyalah bahan bakar untuk sesuatu yang lebih besar, lebih keras, dan lebih mengguncang. Dunia voli belum sadar bahwa apa yang mereka lihat baru permulaan dari badai yang sedang tumbuh, badai yang akan meledak di babak berikutnya. Hari itu, langit Manisa tampak kelabu, seakan turut menegangkan suasana menjelang pertandingan paling monumental yang akan menentukan nasib Manisa BBSK dan 4 pemain legendarisnya. Lawan mereka bukan sembarang klub, melainkan juara bertahan Eropa, tim dengan reputasi angkuh yang selama ini merasa berada di puncak dunia. Begitu kabar tentang laga ini diumumkan, tiket langsung habis dalam 6 menit. Arena penuh sesak, dan di luar stadion ribuan fans memadati jalanan sambil membawa poster bergambar Megawati, Kalista, Arimbi, dan Alia. Sorakan luar biasa menggema bahkan sebelum pertandingan dimulai. Di ruang ganti, suasana berbeda total. Tidak ada tawa, tidak ada gurauan. Hanya 4 pemain yang duduk dengan kepala menunduk, menahan napas, seperti petarung yang sebentar lagi memasuki arena gladiator. Kalista memegang tangannya yang pernah cedera, memijit pelan seolah memanggil kekuatan lama. Megawati menatap sepatu volinya dengan fokus yang hampir menakutkan. Arimbi berdiri di sudut ruangan, memejamkan mata, merasakan ritme napasnya sendiri. Sementara Alia mengikat rambutnya dengan cepat, tatapannya menunjukkan bahwa ia tidak datang untuk bermain aman. Mereka tahu, ini bukan sekadar pertandingan, ini pernyataan kepada dunia. Saat mereka melangkah ke lapangan, sorakan seakan membelah udara. Namun yang paling mengejutkan bukan sorakan itu, melainkan tatapan dingin dari lawan mereka yang terlihat meremehkan. Middle blocker musuh, seorang pemain setinggi hampir 2 meter, mengangkat dagu dengan sinis. Opposite mereka berkomentar pedas dalam bahasa asing yang jelas terdengar. Tetapi 4 pemain Manisa hanya saling bertukar pandang. Mereka tidak perlu membalas. Mereka akan membalas lewat bola. Set pertama dimulai dengan guncangan besar. Lawan mereka langsung menyerang dengan brutal, mengirim spike keras ke arah Megawati. Namun Mega menerima bola itu dengan dingin, seolah serangan itu hanya angin lewat. Alia mengangkat bola cepat ke Kalista, yang kemudian memberikan set sempurna. Mega melompat, menghantam bola itu dengan kekuatan yang membuat arena bergema. Bola jatuh di garis lawan tanpa sempat disentuh. Penonton meledak, namun Megawati hanya berjalan kembali tanpa ekspresi. Spike itu bukan selebrasi, itu peringatan. Namun lawan bukan klub sembarangan. Mereka merespons dengan serangan cepat dan tipuan yang mematikan. Pada satu rally panjang, Arimbi berusaha memblok, namun lawan mengubah arah bola di detik terakhir. Bola itu jatuh di area kosong, membuat sorakan fans lawan pecah. Untuk pertama kalinya setelah comeback, 4 pemain itu merasakan tekanan sesungguhnya. Tapi bukannya panik, mereka justru tertawa kecil. Tertawa dalam tensi tinggi, tanda bahwa adrenalin mereka mulai memuncak. Set kedua menjadi panggung Alia Pratama. Ketika lawan mencoba memojokkan Manisa dengan servis keras, Alia melompat menukik, melayang rendah, dan menyelamatkan bola mustahil yang sempat hampir menyentuh lantai. Penonton menjerit, lawan terkejut. Dalam satu gerakan cepat, Alia kembali ke posisi, menerima bola kedua, dan mengirim set tak terduga ke Megawati. Spike Mega menghantam tangan bloker, bola memantul liar ke tribun. Fans melompat dari kursi mereka. Alia yang kecil, lincah, dan tak masuk akal, menjadi pusat sorotan, membuat lawan frustrasi karena tidak bisa membaca gerakannya. Ketika pertandingan memasuki set ketiga, Kalista menunjukkan sisi paling berbahayanya. Ia mulai mengatur permainan dengan ritme liar dan tidak terduga. Kadang ia memberikan set tinggi, kadang rendah, kadang ia melakukan dumping tepat di depan net, membuat setter lawan menatap kosong. Gaya uniknya yang elegan namun mematikan membuat komentator berkata, Kalista bermain seperti ia sedang menulis ulang aturan voli. Set demi set, ia membuat para pemain lawan kehilangan pola dan kepercayaan diri. Arimbi mengambil alih di akhir set. Setelah menerima provokasi dari opposite musuh yang sengaja menabraknya, Arimbi membalas bukan dengan kata-kata, tetapi dengan lompatan tertingginya malam itu. Ia memblok spike lawan dengan kekuatan brutal, menjatuhkan bola 2 meter dari kaki lawan. Arena bergemuruh, lawan terdiam.
Arimbi menatap mereka tanpa emosi, dan itu cukup untuk membuat opposite mereka memalingkan wajah. Sebuah momen yang akan dikenang sebagai salah satu blok paling dominan dalam sejarah klub. Set keempat menjadi set penentu, dan tensinya begitu pekat hingga penonton menahan napas setiap rally. Skor 23-23. Para pemain terlihat kelelahan, namun tidak ada yang ingin menyerah. Peluit berbunyi, dan bola melayang. Alia menerima, Kalista mengatur, Megawati bersiap memukul, tetapi lawan menyiapkan 3 bloker sekaligus. Penonton menjerit, namun Megawati tidak memukul lurus. Ia mengalihkan bola ke Arimbi yang datang dari belakang. Dalam gerakan cepat, Arimbi menghantam bola itu, memecahkan benteng lawan dan membuat arena berguncang. Match point. Suasana hening. Alia bersiap melakukan servis. Ia melempar bola pelan, menatap lawan, lalu melakukan servis lengkung andalannya. Bola itu melayang, berputar, jatuh, dan lawan salah membaca arah. Bola menyentuh lantai. Pertandingan berakhir. Sorakan mengguncang stadium seperti badai. Keempat pemain itu berdiri di tengah lapangan, terengah-engah namun penuh kebanggaan. Mereka saling berpegangan tangan, menatap ribuan fans yang bersorak memanggil nama mereka. Kamera menangkap air mata kecil di mata Kalista, senyum tipis Megawati, dada Arimbi yang naik turun penuh emosi, dan tatapan tajam Alia yang seakan berkata, ini baru permulaan. Dan malam itu, dunia voli akhirnya menyadari kebenaran yang selama ini mereka ragukan, 4 pemain Manisa BBSK bukan hanya legenda yang kembali. Mereka adalah badai terbesar yang pernah melanda dunia